Kebohongan, pengkhianatan kayaknya sedang hangat jadi poin pembicaraan kalangan elit politik dan para followernya. Elit politik tertentu tentu saja, seolah mereka baru memulai kehidupan dengan dua kata itu, hari gini. Tapi dengan melihat hampir semua talkshow, podcast, wawancara di YouTube maupun di televisi dari berbagai pihak yang bersangkutan dan tidak bersangkutan, saya bisa mengambil kesimpulan siapa yang bohong dan siapa yang berkhianat. Menurut saya tentu saja. Tetapi tidak baik disampaikan di sini karena ini menyangkut kepentingan saya pribadi untuk menentukan capres saya kelak. Hal yang bersifat pribadi agaknya makin nggak relevan disampaikan di medsos, bisa bikin baper and sensi bagi yang terugikan. Apa yang terjadi pada AHY atas Anies Baswedan dengan Caimin bisa jadi akan sama dengan Sandiaga Uno atas kemungkinan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Saya bilang kemungkinan agar saya tidak didatangi anak indigo bayaran, karena jika dibilang ada senario 2 poros, maka senario 4 poros boleh didugakan sebagai poros antisipasi. Mengingat nafsu politik kita, meski dengan hasil yang relatif akan sama, 1 kali putaran. Menarik kan politik itu, enggak sih? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Benarkah Pilpres akan berlangsung 1 putaran dengan 2 poros atau 2 putaran dengan 3 atau 4 poros? Jokowi terlibat? Benarkah? Menarik ngomongin politik? Sekali lagi enggak sih. Rakyat jelantah sudah ngotot-ngototan. Yang di atas kalkulasinya beda lagi, penuh triki. Sudah begitu bapak-bapak Tuhan, kiai, ulama, guru spiritual, anak indigo, dukun sakti. Rakyat tidak disodori mau ngapain kalian nyapresin ini dan itu, mau diapain Indonesia dengan Anda nyapres itu. Sepanjang isinya hanya claiming dan bullying, omong kosong dengan semua itu. Lebih menarik membicarakan bagaimana seorang Putri Aryani menapai tangga karir. Ia memiliki keistimewaan, kelebihan, talenta besar, tapi saya kira orang tuanya benar, setidaknya nasihat kakeknya pada ayah ibu Putri sebagaimana nasihat Thomas Alva Edison, bakat 1%, selebihnya adalah kerja keras, belajar, berlatih, berjuang. Sebagaimana nasihat Mbah Kiai Einstein, bukan kepada saya tapi pada banyak orang, pelajari aturan mainnya, kuasai, ikuti, dan bermain lebih baik dari orang lain. Saya ingin loncat pada capaian Putri Aryani hari ini, hingga sampai pada loophole perubahan dunia, connectivity and collaboration. Keterhubungan dan kerjasama, ini yang terjadi dalam geopolitik global. Negara-negara superpower pasca COVID-19, mau tidak mau, kalau mau selamat, harus mengubah arah dan strategi politiknya. Perang yang terjadi antara Rusia, Ukraina menunjukkan kekonyolan paling akhir setidaknya di mata Gen Z. Pada para aktivis dan moralis politik aliran romantik, pola permainan zero sum games masih dipakai. Padahal makin tidak relevan mantra karma ataupun Machiavelli dan segenerasinya itu. Agen-agen permainan ini di Indonesia yang dibawakan oleh sub-agennya seperti Rocky Gerung Cum Swiss itu makin tidak proporsional, termasuk yang tertipu misalnya para mahasiswa yang butuh sponsor dan tidak tahu bagaimana proxy war merasui kampus. Apa hubungannya semua itu dengan Putri Aryani? Tidak ada. Sekedar cerita setting sosial dan setting politiknya saja agar kita tidak sekedar tahu loneliness atau I still haven't found what I'm looking for. Meskipun dengan 2 hal itu kita boleh belajar pada Putri Aryani bagaimana bijak dengan jalan hidup kita. Meskipun dalam nalar duniawi kita mesti salut dengan manajemen Putri
Patut diajungi jempol, mereka gercep hingga Putri bisa sepanggung dengan penyanyi dan musisi internasional dengan David Foster, Peabo Bryson, Ronan Keating, hingga kemudian berada dalam agenda setting Simon Cowell dan Bono U2 kelak entah apa bentuknya. Meski harus juga diketahui, jauh sebelum di panggung AGT, Putri dengan PD-nya mendatangi tempat nginep personel Boyz II Men dan mengajak bernyanyi bareng di depan kamar hotel penginapan grup musik R&B and Soul itu. Bahkan dalam usia 8 tahun, Putri memenangi Indonesia Got Talent membawakan lagu Beyonce. Salah satu jurinya, Anggun, mengakui tak bisa menirukan sebagus Putri melakukannya. Tak ada keajaiban di situ menurut saya, boleh beda pendapat. Bagaimana lafal Putri bisa sebagus itu menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris? Ia belajar bahasa itu sejak kecil ketika sekolah di SD internasional. Orang tuanya membuatkannya kanal YouTube untuk bakatnya dan ia memamerkan semua kemampuannya. Para reaktor Putri dari luar negeri yang recommended karena profesi mereka sebagai penyanyi, guru vokal, pemusik, produser musik bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Putri di panggung IGT ketika ia mendapat Golden Buzzer bukan kebohongan. Kepedeannya bisa diapresiasi. Putri dengan kemampuan komunikasinya menjadi kecintaan dunia. Ia representasi kebutuhan paling dasar manusia, kepolosan, kejujuran, ketulusan, kenaifan, yang semakin tergerus karena dibimbing hukum algoritma, AI, Artificial Intelligence, dan ChatGPT. Ketika mengcover lagu Latte dari Weird Genius, Putri mengerjakan sendiri dalam memainkan berbagai alat musik, perkusi, pencet, tiup, petik. Tentu teknis rekaman dan notasi ke komputer program dibantu tim, namun komposisi dan notasi murni dari Putri. Ia seorang komposer yang perfect, detail, sebagaimana Michael Jackson atau Shakira. Kurang satu titik saja dia bisa berdebat. Janet Jackson, adik Michael Jackson, mengakui bagaimana Putri bukan hanya berangkat dengan talenta, ia berlatih dan berlatih dan berlatih. Orang boleh iri dengan ketunanetraannya, maka memiliki kelebihan fokus dan pendengarannya hingga pitch controlnya terjaga dan jernih. Tapi maukah Anda berada dalam posisinya? Spontanitas Putri juga menunjukkan kelas ketika Agustus 2023 dalam pertunjukan di Jakarta membawakan lagu Whitney Houston. Dengan akapela dia memaksa penonton menunggu. Ia pamerkan suaranya, memainkan berbagai chord yang tidak mudah dalam akapela. Dalam pertunjukan musik, penonton akan spontan ikut menyanyi pada lagu yang populer atau hit. Dengan opening itu, penonton terdiam. Barulah ketika part berikutnya penonton dia dorong masuk. Awak band yang terbawa dalam chord Putri semula, Putri langsung berteriak "She" agar pemusiknya mengikuti arus nada dasar penonton yang menjadi backing core dadaan. Barulah setelah memuaskan penonton usai satu bar, ia ambil lagi chordnya sendiri. Peabo Bryson yang berduet dalam lagu Beauty and the Beast benar-benar kagum pada interpretasi Putri yang cermat. Coba ingat bagaimana ia memulai lagu U2 dalam semifinal di AGT. Kemampuan daya cipta Putri juga keren ketika dites oleh Rizky Febian, penyanyi anak pelawak Sule. Rizky menarasikan sebuah kisah tentang dua karakter manusia berinteraksi, muncul masalah, dan kemudian timbul konflik. Kurang dari 2 menit Putri mengubahnya dalam karya musik lengkap dengan syair dan bagaimana dinyanyikan dengan kualitas seolah sudah clean melewati proses editing dan mixing di studio rekaman. Putri Aryani jujur tidak bohong dengan talentanya, tapi ia juga tidak mengkhianati proses. Ia manusia integrated, belajar, bekerja keras, juga berani menyatakan mimpi dan berjuang meraihnya. Kerendah hatiannya yang disukai di dunia ini ialah ketika ia selalu menyampaikan, "Thank you so much." Terima kasih banyak.